Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal amal fis sirri wal alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan, akhawat, rahimani rahimakumullah. Jamaah Masjid Nurul Iman yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini kita berada di bulan apa? Bulan Rajab. Bulan keberapa? Bingung kan? Pasti bingung. Lama banget ngitungnya. Ya Allah. Sampai kapan? Sampai kapan kita umat Islam baru bulannya saja gak di luar kepala. Ya Allah, sedih. Walaupun ini termasuk salah satu yang menjadi keprihatinan kami khususnya dan juga fenomena yang terjadi sampai hari ini bagi umat Islam. Bulan-bulan Hijriah saja umat Islam masih banyak yang belum kenal, boro-boro hafal. Termasuk fenomena yang ada di dalam bulan Rajab ini terulang setiap tahun. Kembali lagi. Terjadi lagi. Masih banyak dari umat Islam yang terbawa oleh arus-arus yang namanya broadcast. Arus yang namanya yaitu informasi, kabar-kabar yang gak jelas, yang gak benar, yang gak kuat tentang bulan Rajab. Masih rame gak umat Islam merayakan bulan Rajab? Bukan rame lagi. Lebih besar umat Islam yang masih terbawa oleh fenomena bulan Rajab dari mereka-mereka yang sudah sadar. Ini situasi kondisi yang kedua yang juga menjadi prihatin dari kita umat Islam dan juga dari kami khususnya mereka-mereka yang punya tanggung jawab, yang mereka punya andil lebih besar di dalam meluruskan, mengarahkan, membimbing umat yang seharusnya setiap tahunnya statistiknya, kuantitasnya menurun. Tapi gak kelihatan. Belum kelihatan. Orang-orang yang terkontaminasi dengan bulan Rajab, dengan fenomena bulan Rajab masih lebih besar jumlahnya
dari mereka-mereka yang sudah mulai sadar. Buktinya apa? Buktinya apa? Kira-kira lebih rame di majelis ilmu apa di perayaan? Lebih rame di mana? Subhanallah. Ini menjadi bahan renungan buat kita semua. Mudah-mudahan materi yang kami akan nanti sampaikan dan kita pelajari pada pertemuan siang hari ini, mudah-mudahan target tujuannya tidak ada yang lain, berharap ridho dan juga sebagai bentuk pengabdian kami terhadap umat untuk membimbing, mengajak mereka kembali kepada jalan tuntunan, panduan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah. Judulnya mungkin baru kali ya, baru dengar kali. Udah baca judulnya enggak? Masya Allah. Kira-kira paham enggak artinya tuh ya? Kita umat Islam juga tidak ada salahnya untuk juga belajar selain bahasa Arab, selain bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab pastinya menjadi prinsip, menjadi yang utama. Dan kami termasuk yang juga mungkin belajar. Setelah belajar bahasa Arab juga belajar bahasa-bahasa yang lain. Salah satunya bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa Persia, dan juga mungkin bahasa-bahasa yang lainnya. Karena umat Islam datang atau mereka di dalam bahasa yang beragam, bermacam-macam. Syu'uban wa qabaila. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah taala menciptakan manusia umat ini di dalam beragam bahasa, asal usul keturunan, suku, negeri dan seterusnya. Agar satu dengan yang lainnya saling mengenal dan juga khususnya satu dengan yang lainnya dipersatukan oleh satu persaudaraan. Tidak ada yang lain, hanya dengan persaudaraan al-iman. Karena inilah persaudaraan yang baku, yang paten, yang utama di atas semua persaudaraan. Tentang bulan Rajab. Nanti kita akan pelajari juga apa sih artinya Rajab itu. Ada yang tahu nggak artinya Rajab? Nanti kita pelajarin, kita belajar insya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu memiliki hikmah, al-hakim. Menempatkan segala sesuatunya di tempatnya dan sangat tepat, dan di sana akan banyak memberikan manfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sekaligus mengistimewakan dari setiap makhluknya, baik dari bangsa manusia, malaikat, dan juga dari makhluk-makhluk yang lain ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dari setiap makhluknya pastinya adalah melalui proses yang Allah Subhanahu wa ta'ala prosesnya sangat sempurna. Berbeda dengan proses penciptaan seorang manusia. Berbeda dengan seorang manusia ketika menciptakan, membuat sesuatu,
ataupun apa saja, baik itu mesin ataupun itu langsung manusia, proses penciptaannya berbeda dengan penciptaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala setiap menciptakan segala sesuatu dari makhluknya, Allah menciptakannya yaitu dengan sempurna. Pasti sempurna ciptaan Allah. Dan yang kedua, ciptaan Allah itu tanpa ada yang namanya pakai draft dulu, pakai contoh dulu, pakai ada ini dulu, pakai kemudian yang namanya sementara dulu, pakai simulasi dan seterusnya. Tidak. Itu bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluknya, badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan segala makhluknya dan segala ciptaannya tanpa ada contoh sebelumnya. Fatiris samawati wal ard, dengan penuh kesempurnaan, termasuk ciptaan manusia, yaitu seorang manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala menciptakan manusia di dalam bentuk yang sempurna. Begitu juga tanpa ada contoh sebelumnya, tanpa ada draft dan seterusnya, ada grand design dan seterusnya, tidak ada. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan makhluknya, kun fayakun. Karena Allah Al-Khaliq, di dalam penciptaannya sempurna, tanpa ada contoh sebelumnya, dan juga tidak sia-sia di setiap penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sia-sia di dalam menciptakan apapun dari makhluknya. Salah satunya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sekaligus dari setiap makhluk ciptaan tersebut dan mengistimewakannya, memuliakannya dari satu dengan yang lain ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Dari bangsa manusia Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dan istimewakan dari bangsa manusia yang paling mulia adalah para nabi dan rasul. Dari bangsa para nabi dan rasul Allah Ta'ala perkecil, lebih istimewakan, muliakan. Ada ulul azmi. Dari ulul azmi ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang paling mulia dan imam dari seluruh para nabi dan rasul, sekaligus beliau yang paling mulia dari seluruh umat, dari seluruh Bani Adam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidu waladi Adam wala fakhr. Sayyidul bashar, beliau imam, penghulu, paling utama, paling mulia keturunan Adam dan seluruh manusia. Dari bangsa malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Jibril alaihissalam dari semua para malaikat, dengan kelebihan, dengan keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap makhluk yang Allah Ta'ala istimewakan. Dari bangsa atau dari makhluk yang lain, dari bulan, dari hari, dari tempat, dari waktu, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan Allah Ta'ala pilih dan istimewakan dari beberapa makhluk-makhluk tersebut. Ada bulan yang diutamakan oleh Allah Ta'ala, ada hari yang Allah Ta'ala utamakan, ada tempat yang Allah Ta'ala muliakan dan seterusnya. Karena ini semuanya kembali kepada hikmatullahi azza wa jal, hikmahnya Allah, hakimnya Allah, kembali kepada ketentuan garis yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali kepada setiap makhluknya. Dan tidak ada siapapun yang mampu untuk menghalangi keputusan Allah. Karena Allah yang menciptakan apa? 3 sifat yang ada dalam rububiyahnya Allah. Siapa yang tahu? Fadhal. Terus apa lagi? Yang lain lupa, lanjutin. Fadhal.
Taib, dikit lagi. Ada yang menyempurnakan. Yang kembali kepada sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lain bisa jawab? Dicatat, pertama yang kembali kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, al-khalq, penciptaan. Yang kedua, al-milk, memiliki. Yang ketiga, at-tadbir, pengaturan. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur dari seluruh makhluknya. Sehingga siapapun tidak ada yang mampu untuk menghalangi, yaitu rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hal ini. Termasuk di antaranya hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala menentukan di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Hafal nggak yang 12 bulan? Hafal nggak mas? Dihafal. 12 bulan. Bulan ketiga bulan apa? Bulan ke-6 bulan apa? Bulan ke-8 bulan apa? Ke-9 bulan apa? 10 apa? 7 apa? Subhanallah. Bisa nggak di luar kepala kira-kira? Bisa. Kenapa tidak? Kenapa bulan-bulan miladi? Bulan-bulan miladi bisa di luar kepala kita? Karena kita baca terus, karena kita ulangi terus, dan kita juga jadikan bulan yang selalu kita hafalkan. Kenapa bukan bulan Hijriyah? Hafal nggak kelahirannya bulan Hijriyah? Nggak bakalan dihafal. Bener kan? Subhanallah. Yang mau disalahkan siapa? Nggak mungkin kita menyalahkan orang lain, berarti kita harus belajar, kita harus mengenal bulan-bulan Hijriyah, bulan miliknya umat Islam. Bulan Rajab, bulan ke-7, bulan ke-8, Sya'ban, 9, Ramadan. Di bulan ke-7 ini, di bulan Rajab, dari 12 bulan Allah Subhanahu wa ta'ala juga pilih. Allah istimewakan ada 4 bulan yang Allah ta'ala namakan dengan bulan-bulan haram. Ashhuril hurum. Ashhuril hurum. Apa maknanya ashhuril hurum? Kalimat al-hurum dari kalimat haram. Gak pakai alif, jangan salah. Haram. Kalimat haram di sini maknanya salah satunya adalah yang dihormati, yang diagungkan, yang dimuliakan, yang diistimewakan, yang diberikan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana Allah ta'ala juga memilih dan menakdirkan 2 kota suci yang ada di atas muka bumi sebagai 2 kota Al-Haramain. Makkah dan Madinah. Kota yang mulia, kota yang diistimewakan, kota yang agung. Sehingga kalimat haram salah satu maknanya adalah maknanya yaitu dimuliakan dan istimewakan. 4 bulan ini legitimasi tentang bulan-bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan Al-Quranul Karim. Di dalam surat At-Taubah ayat 36. Ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya di dalam hitungan bulan-bulan yang ada dalam 1 tahun ada 12 bulan. Allah Ta'ala sudah ciptakan, tentukan 12 bulan ini sejak menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang namanya bulan-bulan haram. Bulan dimuliakan, 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan yaitu datang sebelum bulan Sya'ban dan sebelum bulan Ramadan.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian dia berada di bulan ke-7. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram di awal tahun, kemudian yang berikutnya yang keempat adalah bulan Rajab, bulan yang ke-7 di dalam bulan Hijriyah. 4 bulan ini namanya Ashhuril Hurum. Nanti akan dijelaskan juga makna nama yang lain atau definisi yang lain tentang bulan-bulan haram tadi. Khususnya yang kembali kepada bulan Rajab. Menentukan musim kebaikan. Apa hikmah? Allah subhanahu wa ta'ala memilih 4 bulan dari 12 bulan dijadikan bulan yang mulia, bulan yang istimewa dari bulan-bulan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan musim-musim kebaikan dan limpahan-limpahan barakah dari bulan tersebut. Di antaranya yaitu dengan memilih 4 bulan suci. Salah satu makna yang lain, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang dihormati, dan juga bulan suci. Bulan suci, bulan haram. Sama seperti Al-Haramain, yaitu kota suci Mekah dan Madinah. Dalam 4 bulan haram ini, ulama mengatakan bahwa ganjaran amalan-amalan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang beramal saleh. Subhanallah, dilipat gandakan. Salah satu bukti bulan-bulan tersebut memiliki keistimewaan, kemuliaan, diagungkan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga setiap amal soleh yang dilakukan oleh seseorang di dalamnya, Allah Ta'ala juga bedakan nilainya dengan bulan-bulan yang lain. Sebaliknya, pelanggaran yang akan mendatangkan murka Allah bisa dibesarkan dosanya, tetapi tidak pernah ada lipat ganda dosa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah Ta'ala persiapkan lipat ganda buat pahala, tapi ketika seseorang jatuh di dalam dosa, Allah Ta'ala besarkan dosanya, dibedakan. Dan ini juga diriwayatkan dari beberapa sahabat. Dan kami juga nanti akan sebutkan riwayat tersebut. Salah satunya dari Abdullah bin Abbas dan juga dari Qatadah sebagai murid dari Abdullah bin Abbas dan juga beberapa riwayat yang lainnya. Bagaimana kita menyongsong bulan suci ini? Bulan suci yaitu bulan Rajab. Bagaimana kita menyongsongnya? Menyongsong bulan Rajab pastinya yaitu dengan baik. Maka ketika bulan Rajab menyapa seseorang, mendatangi hidupnya sehingga ia memperoleh kesempatan untuk menikmati usia dalam bulan tersebut, hendaknya dia menyikapinya dengan bijak dan baik. Bagaimana sikap kita ketika kita disampaikan oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk anugerah karunia? Kita dipilih, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, diistimewakan oleh Allah sampai ke bulan suci Rajab. Bagaimana sikap kita di dalam yaitu menyikapi, menyongsong, mengisi dan seterusnya di bulan Rajab ini? Yang pertama, pastinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kelemahan kita, kekurangan kita, bahkan mungkin sampai keteledoran kita. Dan ini jumlahnya sangat besar sekali. Tidak sedikit dari hamba Allah, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang lalai dan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Kalau kita adalah hamba-hamba yang selalu lupa, lalai di dalam bersyukur kepada Allah. Apa buktinya? Siapa yang tahu?
Buktinya adalah Allah yang langsung menerangkan, menjelaskan dan mengatakan kepada umatnya bahwasanya sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komunitas orang yang bersyukur adalah komunitas yang paling sedikit. Apa sebabnya? Seseorang lidahnya bisa mengucapkan alhamdulillah, itu pilihan Allah. Tidak semua hamba Allah. Itu takdir dari Allah, ketentuan, kemudahan, ringankan lisannya oleh Allah. Nggak jamin siapapun orangnya, dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan. Sekalipun yang juga rajin hadir terus ke kajian, lalu dijamin lisannya akan selalu mengucapkan alhamdulillah, tidak ada jaminan. Karena Allah pilih hamba-hambanya dari komunitas yang sedikit itu untuk lisannya ringan menyebutkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berat, tidak mudah. Contoh, kalau lagi bersin, kira-kira spontan nggak ngomong alhamdulillah? Terus terang, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Coba. Ya Allah. Tapi masih banyak kadang-kadang yang ada kaget lah. Subhanallah. Itu salah satu bukti. Ini juga menjadi bahan renungan buat kita semua. Karena kalimat alhamdulillah yang muncul, yang keluar dari lisan seseorang, itu adalah anugerah dari Allah. Tidak mudah. Apalagi di dalam konsep syukur yang komprehensif, syukur yang komplit, syukur yang sempurna. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalam syukur itu ada beberapa tingkatannya. Sehingga seseorang bisa sampai kepada tingkatan syukur yang sebenar-benarnya. Baru dengan lisan saja sangat berat. Karena masih kadang-kadang terdengar seseorang yang sedang bersin itu yang keluar bukan alhamdulillah, tapi buset. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga kita harus sadar, kita harus banyak merenung dan bagaimana untuk membiasakan lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Allah Ta'ala juga sampaikan kita ke bulan Rajab. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan juga kita masih diberi umur panjang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita kembali, yaitu dengan bulan-bulan suci yang akan datang, bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan khususnya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan-bulan suci di tahun-tahun yang akan datang insya Allah. Yang pertama yaitu mensyukuri nikmat besar. Sebab bersyukur adalah kaidah umum untuk merespon sebuah kenikmatan dari Allah. Apapun nikmat tersebut, baik nikmat duniawi apalagi nikmat yang berhubungan dengan agama, kesempatan beramal saleh untuk memperbaiki dan meningkatkan kesolehan, ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sikap yang pertama dan yang utama yang harus kita benar-benar tepat memposisikan diri kita di dalam menyongsong kita berada di dalam bulan Rajab. Salah seorang ulama menjelaskan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah berpesan, pujilah Rabbmu yang telah memanjangkan usia kalian sehingga kalian yaitu bisa mendapatkan bulan Rajab. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lakal hamdu wa syukru ya Rabb. Nahmaduka wa nashkuruk la nuhti thana'an alaik.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang seutuhnya, yang sebenar-benarnya syukur, yang kita tidak pantas dan tidak bisa memuji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memuji atas dirinya. Kesempatan yang baik dan peluang emas ini akan benar-benar menjadi kenikmatan bagi seorang hamba, bagi di dunianya dan akhiratnya, bila mengisinya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang seyogianya mengambil pelajaran dari orang-orang terdekat yang ada di sekitarnya yang telah meninggal. Baik itu karib kerabat, famili, kenalan, tetangga. Mereka telah berpisah dari orang-orang tercinta mereka, dari kawan-kawan dan seterusnya. Mereka telah meninggalkan dunia dan seisinya menuju alam yang lain yang selanjutnya. Mereka telah berpindah dari alam tempat beramal menuju alam pertama untuk mendapatkan yaitu pahala-pahala, balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kematian salah satunya adalah sebagai idah, sebagai mau'idah, sebagai ibrah buat diri kita dan juga buat kita semua. Maka ketika kesempatan emas untuk beramal dalam waktu yang istimewa, siapapun hendaknya memasang niat dan badan untuk menyambut dengan baik, dengan semangat, yaitu beramal sholat dalam waktu tersebut. Salah seorang ulama dari kalangan at-tabi'in, Khalid ibn Ma'dan rahimahullah, wafat di awal abad kedua. Beliau mengatakan, bila telah terbuka bagi salah seorang dari kalian pintu kebaikan, hendaknya bersegeralah memasukinya. Sebab sesungguhnya ia tidak tahu kapan pintu akan tertutup baginya. Konsekuensi lainnya adalah semestinya orang yang hendak memanfaatkan kesempatan baik, ia menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan murka dan ancaman Allah. Karena perbuatan tersebut yang dikerjakan dalam waktu yang mulia seperti di bulan ini bertentangan yaitu dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qatadah rahimahullah, beliau berkata, agungkanlah apa yang diagungkan oleh Allah, karena sesungguhnya perkara-perkara menjadi agung karena diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh, selain bulan Rajab, masjid adalah salah satu tempat yang agung, yang mulia, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena satu-satunya rumah yang disandarkan kepada Allah, Baitullah. Benar enggak? Apakah kita sudah mengagungkan masjid? Apakah kita sudah memuliakan rumah Allah? Kembali kepada kita masing-masing. Salah satunya para ulama menjelaskan bahwasanya sholat sunnah tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Gak ada pilihan lain, gak ada alternatif lain. Tetapi wajibnya berbeda dengan wajib yang sifatnya yaitu sholat 5 waktu. Kalau yang sifatnya 5 waktu adalah yaitu wajib dzati namanya. Secara dzat aini, secara dzatnya dia wajib. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid wajib sababi namanya. Karena sebab masjid sholat tersebut diwajibkan, ditekankan, diharuskan, jangan sampai ditinggalkan bagaimanapun kondisinya. Sekalipun Masjidil Haram yang ada Ka'bah di dalamnya, diperintahkan oleh para ulama untuk tetap sholat tahiyatul masjid. Karena itu yang kuat dan itu yang benar, bukan tawaf. Karena sebagian ada yang mengatakan bahwasanya tahiyatul bait adalah at-tawaf. Itu tidak benar, hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Tetap yang dianjurkan setiap bagi kita yang masuk masjid di mana saja, selama di sana ada sholat 5 waktu yang namanya masjid jami', ada imam ratibnya, ada khutbah Jumatnya, dan gak libur ketika hari libur, berarti kita harus melakukan yang namanya sholat tahiyatul masjid di dalamnya. Ada sedikit perbedaan para ulama tentang status masjidnya.
Tetapi secara umum selama kriterianya dari 3 prinsip tadi ada di dalam masjid tersebut, berarti kita harus sholat tahiyatul masjid. Salah satu bentuk mengagungkan Allah yaitu mengagungkan tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga memuliakan mengagungkan bulan Rajab, bulan yang dimuliakan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah. Apa sebenarnya kemuliaan bulan Rajab? Siapa yang tahu? Apa kemuliaan bulan Rajab? Kita ikutin bagaimana pendapat para ulama tentang hal ini. Tidak ada satupun dalil yang sahih. Dengarkan, ikutin. Tidak ada satu dalil pun yang sahih yang secara khusus menyebutkan keutamaan bulan Rajab. Sebagaimana telah dituturkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat tahun 851 atau 52. Beliau yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari, beliau khusus menulis kitab tentang bulan Rajab, Ajaibul Ujab fi ma warada fi syahri Rajab. Hal-hal yang aneh, yang unik, yang ajaib yang ada di dalam bulan Rajab. Salah satunya beliau mengatakan bahwasanya tidak ada dalil satupun yang sahih tentang keutamaan bulan Rajab. Keutamaan tadi yang Allah Ta'ala pilih, yang Allah Ta'ala muliakan dari bulan-bulan yang lainnya adalah sebagai bentuk keistimewaan sama sebagaimana masjid tadi, yaitu diutamakan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala dari tempat-tempat yang lain. Tetapi bagaimana kita untuk bisa tepat di dalam memposisikan bulan Rajab sebagaimana bulan suci, bulan yang dimuliakan, kita juga harus kembali kepada panduan, kembali kepada tuntunan. Karena pada dasarnya secara khusus kemuliaan atau kelebihan, keutamaan bulan Rajab tidak ada di dalam dalil yang sahih. Sebagaimana telah dituturkan tadi oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, tidak ada hadis sahih yang pantas untuk dijadikan hujjah dalam masalah keutamaan bulan Rajab. Keutamaan di sini bukan kembali kepada keutamaan bulannya, tapi keutamaan amal yang dilakukan oleh seseorang di bulan tersebut tidak ada keutamaannya. Itu harus dibedakan antara bulan yang suci, bulan yang agung dengan amal soleh. Amal yang khusus yang dilakukan di bulan Rajab yang memberikan identik tentang bulan Rajab adalah bulan suci, tidak ada amal khusus. Tidak ada amal khusus. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik apapun bentuk amalnya, nanti akan disebutkan beberapa amalan-amalan yang cukup fenomenal di bulan Rajab. Nanti kita akan bahas satu persatu insya Allah. Di antaranya seperti ada zikir khusus, zikirnya itu ada istighfar khusus, ada puasa di awal Rajab, ada sholat khusus, ada ini khusus dan seterusnya. Kita nanti akan coba pelajari satu persatu. Karena pada dasarnya bulan Rajab suci, agung, seharusnya harus dijaga kesuciannya dari amal-amal yang tidak benar.
bukan malah yaitu diisi dengan amalan-amalan yang disandarkan ke bulan Rajab, dan amal-amal tersebut tidak berdasarkan dengan dasar-dasar dalil-dalil yang sahihah. Sungguh Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh telah mendahuluiku menetapkan demikian. Kami meriwayatkan darinya dengan sanad yang sahih. Demikian pula kami meriwayatkan dari yang lainnya. Dari kalangan ulama kritikus serta para penghafal telah mendahuluinya, di antaranya Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata di dalam kitabnya Al-Manar Al-Munif, setiap hadis yang menyebutkan puasa Rajab dan sholat pada sebagian malamnya, maka itu adalah kedustaan yang diada-adakan. Ini di antara pendapat para ulama yang menjelaskan tentang amal-amal yang khusus tadi yang kembali kepada bulan Rajab. Al-Imam Al-Faqih Majduddin Al-Fairuz Abadi, beliau berkata di penutup kitabnya Safar As-Sa'adah, bab salat raghaib, salat nisfu Sya'ban, salat nisfu Rajab, salat iman, salat malam Mi'raj. Bab-bab ini di dalamnya tidak ada sesuatu pun yang sah secara pokok. Beliau juga berkata bab puasa Rajab dan keutamaannya tidak ada satupun yang kuat. Bahkan sebaliknya ada riwayat-riwayat yang mengatakan barang siapa yang berpuasa di awal bulan Rajab dengan menyengaja dia itu berpuasa karena bulan Rajabnya, bukan pahala yang akan didapat, malah dosa. Karena yang dia lakukan adalah amal-amal makruh yang tidak disukai. Amal-amal yang makruh ketika dikhususkan dikembalikan kepada bulan Rajab. Tapi ketika dia memang orang-orang yang memang terbiasa puasa Senin Kamis, ketika di bulan Rajab juga berpuasa, tidak ada kaitannya dengan bulan Rajab. Tapi yang kemarin sebelum masuk bulan Rajab kan tersebar tuh broadcast. Wah, dahsyat. Barang siapa yang berpuasa di awal-awal Rajab sampai hari ke-7, awal ini puasa ini, pahalanya ini, itu. Dan tolong broadcast ini sebarkan Anda ke 1, 2, 4 orang. Anda nanti akan dapat pahala. Hati-hati, dosa bukan pahala di sana. Subhanallah. Ini metode lain di dalam bagaimana kita berinteraksi dengan yang namanya medsos. Yang seharusnya tangan-tangan kita yaitu menjadi fasilitator untuk mendapatkan pahala. Bukan malah sebaliknya, yaitu menyebarkan tadi yang namanya kesesatan. Menyebarkan hal-hal yang tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya, bahkan bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Meskipun demikian, Rajab memiliki keutamaan. Karena Rajab termasuk bulan haram dan terhormat. Sebagaimana hadis, bagaimana firman Allah Ta'ala tadi dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Secara spesifik tidak ada penjelasan tentang keutamaan Rajab. Namun secara umum kemuliaan Rajab masuk ke dalam bulan-bulan yang haram, yang dihormati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Apa sih artinya bulan Rajab itu? Makna dan asal usul Rajab. Rajab berasal dari lafadz terjib, berarti mengagungkan. Menurut pendapat mayoritas, lafadz Rajab termasuk mushtaq. Dia ada pecahannya. Ada asal usul akarnya. Ini pendapat yang paling kuat karena ia bentukan dari kalimat rajaba fulanan. Artinya dia memuliakan dan mengagungkan karena penghormatan orang Arab kepadanya. Oleh karena itu Rajab dikatakan al-murajab, yang diagungkan dan dimuliakan. Jadi kalimat Rajab maknanya adalah dimuliakan dan diagungkan. Kembali kepada makna dan bulan itu sendiri, yaitu bulan
yang mengandung makna kemuliaan dan keagungan. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, dinamakan bulan haram karena mengandung dua makna. Pertama, diharamkan berperang di dalamnya, dan orang-orang jahiliyah pun juga meyakini seperti itu. Meyakini bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang yaitu dilarang. Mereka meninggalkan perang di dalam bulan Rajab. Kedua, karena melanggar larangan-larangan pada bulan ini lebih berat dosanya dibanding bulan selainnya. Demikian pula ketaatan. Sehingga tadi maknanya Rajab. Jadi harus dibedakan antara Allah Ta'ala memilih bulan Rajab sebagai bulan mulia, bulan suci. Dan membedakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dengan amal yang dilakukan oleh seseorang ketika di dalam bulan Rajab. Dan dikaitkan dengan bulan Rajab sebagai bentuk keutamaan, kelebihan bulan Rajab. Harus bisa dibedakan. Bulan Rajabnya bulan mulia, tapi amal yang dilakukan yang disandarkan kepada bulan Rajab tidak ada dasar dan juga panduannya yang datang dari agama. Apapun amalnya. Berbeda dengan amal rutinitas yang kita lakukan. Sholat 5 waktu berjamaah. Sholat sunnah yang kita lakukan mengiringi sholat wajib. Puasa sunnah yang biasa kita lakukan. Baik di setiap pekan 2 kali. Di dalam sebulan 3 kali dan seterusnya. Itu tetap berjalan rutin seperti biasa ketika tidak dikaitkan disandarkan ke bulan Rajab yang ketika seseorang melakukan amalan-amalan tadi memiliki pahala berbeda karena bulan Rajab. Tidak. Tetapi amal-amal soleh ketaatan yang sifatnya rutinitas dilakukan di setiap hari baik di bulan Rajab dan juga di bulan lainnya. Ketika seseorang melakukannya yaitu sesuai dengan panduan tuntunan yang ada, sholat 5 waktu dilakukan dengan berjamaah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah-sunnah yang lainnya dan juga amal puasa yang dilakukan di dalamnya Senin Kamis atau 3 hari dalam sebulan, Allah Ta'ala akan lipat gandakan amal-amal ketaatan seseorang yang dilakukan di bulan Ramadan, di bulan Rajab dengan keutamaan bulan Rajab. Tapi kalau ada amal khusus, itu yang mungkin perlu kita hati-hati dan waspada. Apa sih bentuk amalan-amalan yang dikategorikan oleh para ulama sebagai amalan yang tidak tepat dan tidak benar, atau dengan bahasa yang lebih konkret, menyimpang. Penyimpangan dalam menyambut bulan Rajab. Ini yang masih terus rutin dilakukan setiap tahun. Yang pertama, menyambut bulan Rajab dengan istighfar. Apa istighfarnya? Apa istighfarnya? Kapan dibacanya? Berapa kali dibaca istighfar tersebut? Yakin gak ada yang tahu? Apa istighfarnya yang dibaca biasanya? Habis sholat maghrib deh. Dan juga sholat subuh. Dibacanya 70 kali. Apa istighfarnya biasanya? Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Paham? Ada enggak yang baca? Ada yang pernah baca? Ba'da subuh dan juga habis maghrib masing-masing 70 kali. Sampai hari ini coba dengerin di beberapa tempat di masjid-masjid sekitar kita. Karena itu namanya istighfar Rajab atau istighfar Rajabiyah. Istighfar Rajab itu pasti dibaca di setiap bulan Rajab. Sama dengan yang namanya doa yang juga kadang-kadang dibaca di bulan Rajab. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dengar nggak doa itu? Dibaca nggak doa itu? Ada yang baca nggak di antara kita? Alhamdulillah, berarti nggak ada yang baca. Tapi sebelumnya dulu pernah baca nggak? Pernah baca nggak dulu?
Ngaku aja dia kalau mantan-mantan gitu kan, ya Allah. Oh nggak pernah ya? Masya Allah. Berarti nggak ada mantan-mantan nih sebelumnya nih ya. Mantan-mantan Rajabiyah nggak ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang dengarnya gitu kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang pertama menyambut Rajab dengan istighfar. Sebagian umat Islam menyambut bulan Rajab dengan memperbanyak istighfar. Berpegang dengan salah satu hadis. Mereka ada dasarnya. Kalau kita tanya, mereka katakan ada dasarnya. Tapi bagaimana validasi hadis tersebut? Bagaimana akurasinya? Kedudukan dari hadis tersebut. Hadis Ali radhiyallahu an secara marfu, perbanyaklah istighfar pada bulan Rajab karena Allah setiap saat membebaskan dari neraka pada bulan itu. Hadis ini adalah hadis lemah. Hadisnya hadis lemah. Dan di dalamnya terdapat salah seorang rawi yang sifatnya adalah ditinggalkan oleh para ulama. Tidak pernah digunakan riwayatnya, nggak pernah didengar riwayatnya, dan tidak dicatat riwayatnya. Di dalam hadis ini ada orang tersebut yang diisyaratkan di ucapannya penulis sebagaimana yaitu dijelaskan di dalam kitab Tadhkirah Al-Mawdu'at dan juga kitab Tanzihus Syariah, Tanzih Asy-Syariah. Sedikit kami jelaskan tentang bagaimana berdasar kembali kepada hadis dhaif. Ahlus Sunnah wal Jamaah secara konsensus sepakat bahwasanya hadis dhaif di dalam beramal itu sudah diisi oleh hadis sahih. Karena hadis sahih yang ada itu sudah lebih banyak mencukupi, bahkan lebih, dan kita tidak mampu untuk mengamalkannya. Kenapa kita harus dengan mengambil hadis dhaif? Itu dasarnya. Karena hadis sahih saja sudah sangat besar dan banyak dan sudah mencukupi dari semua sektor, sisi apapun yang kita butuhkan ada dalam hadis sahih. Kenapa kita harus mengambil yang lemah? Itu dasarnya para ulama yang dikategorikan konsensus. Sepakat para ulama mengkategorikan bahwasanya hadis dhaif di dalam amal sudah tidak ada tempat lagi untuk kita amalkan, kita gunakan, karena hadis sahih sudah sangat banyak dan kita tidak cukup waktu untuk mengamalkan seluruh dari hadis sahih yang ada. Kira-kira masih perlu nggak dengan hadis dhaif? Sudah nggak perlu lagi. Ini dasar yang sangat prinsip di dalam beramal dengan hadis dhaif. Sebagian yang lain para ulama ada yang masih yaitu melakukan, menjalankan atau menjadikan dasar hadis dhaif. Silahkan kembali kepada mereka. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah khususnya para ahlul hadis sama sekali nggak noleh kepada yang namanya hadis dhaif, nggak ada. Karena hadis sahih sudah cukup banyak dan sudah mencukupi apapun yang kita butuhkan dari hadis sahih tersebut. Ada beberapa istighfar yang mereka baca biasanya. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'id dzunubi wal atham. Termasuk tadi salah satu istighfar yang juga kami sampaikan di dalam istighfar Rajab yang mereka baca. Yang kedua, ada istighfar tadi yang pertama di bulan Rajab. Yang kedua ada solat khusus. Apa nama solatnya? Solat Raghaib. Kayaknya pernah sholat Mas ya? Oh enggak, Alhamdulillah. Ada sholat Raghaib.
Adapun tata cara sholat raghaib sebanyak 12 rakaat dengan 6 kali salam dilaksanakan setelah sholat maghrib pada Jumat pertama bulan Rajab. Membaca surat Al-Qadar 3 kali dan Al-Ikhlas 12 kali setelah membaca Al-Fatihah. Dan setelah selesai membaca sholawat Nabi 70 kali. Kemudian berdoa dengan doa yang dia kehendaki. Maka rijal hadisnya di dalam riwayat hadis ini yaitu majhul. Dan para ulamaul hadis menjelaskan bahwasanya hadis yang menjelaskan tadi tentang yaitu tutorial pelaksanaan sholat raghaib, hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Ya Allah. Kita hadis do'if saja kita tinggalkan. Bagaimana dengan hadis palsu? Subhanallah. Sama seperti hadis yang menyatakan tentang al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu palsu. Nggak ada. Sehingga ada salah seorang mengomentari hadis ini. Bayangkan kalau di telapak kaki ibu aja surga. Di ubun-ubunnya apa? Iya kan? Subhanallah. Konteksnya seperti itu. Karena agama ini agama yang logik. Dan gak mungkin mengatakan seperti itu Nabi SAW. Gak mungkin surga ada di bawah telapak kaki. Tapi yang benar, yang sahih ada di dalam riwayat Sahih Muslim. Bahwasanya yaitu surga ada di antara dua kaki ibumu. Menunjukkan bahwasanya seorang anak diperbolehkannya untuk menundukkan pundaknya kepada seorang ibu sebagai bentuk yaitu berbakti kepada seorang ibu. Tapi sungkeman, apalagi juga yang lebih dari itu kepada siapapun, itu masih perlu untuk diluruskan. Ini yang benar. Sehingga di masyarakat sampai hari ini di dalam menseleksi, berinteraksi, apalagi sampai berdalil dan berdasar dengan hadis, tidak semuanya mereka itu selektif. Asal dapat qala Rasulullah diamalkan. Hadis diamalkan. Subhanallah. Padahal kita diperintahkan di dalam agama untuk selektif di dalam yaitu menjadikan beberapa dasar-dasar tadi itu yang datang kepada kita dengan selektif kita pilih. Kita seleksi dulu, kita kembalikan kepada yaitu jalur-jalur yang memang mereka bidangnya punya kapabilitas, punya kemampuan untuk memvalidasi sebuah hadis yang akhirnya nanti kita jadikan sebuah dasar di dalam beramal. Karena amal butuh dasar, butuh dalil, butuh pegangan, dan dasarnya adalah harus kuat, benar, sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ketika tidak sahih, dhaif, apalagi palsu, tidak boleh kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang antusias terhadap sholat raghaib berpegang dengan hadis dari Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian melupakan malam Jumat pertama dari bulan Rajab karena malam itu disebut oleh malaikat dengan raghaib. Maka tidaklah ada seorang yang berpuasa pada hari Kamis pertama dari bulan Rajab kemudian sholat antara maghrib dan isya sebanyak 12 rakaat kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis ini disebutkan secara lengkap bersama tata caranya dalam kitab Al-Mawdu'at karya Al-Imam Ibnul Jauzi, begitu juga dalam kitab Al-Ihya karya Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Hafidh Al-Iraqi berkata hadis ini adalah palsu. Hadisnya hadis palsu. Abu Faraj Ibnul Jauzi berkata, ini adalah hadis palsu yang dibuat secara dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh mereka para ahlul bid'ah yang sangat ekstrim, yaitu Ali bin Abdullah Jahdam. Abu Syamah berkata, di antara yang menjadi faktor hadis ini dituduh palsu adalah besarnya pahala yang diobral dan janji pengampunan dosa yang fantastis sehingga membuat orang awam tergiun dan meremehkan kewajiban yang asasi. Itu dia. Karena biasanya
salah satu kecenderungan seorang manusia itu kalau ada iming-iming janji yang besar, kira-kira dia akan mengarah ke sana kan? Subhanallah. Melupakan yang sifatnya prinsip yang wajib ditinggalkan, tapi malah mereka lebih fokus kepada iming-iming yang ada di depan mereka. Padahal tidak benar. Padahal tidak benar. Dan agama Islam itu bijaksana. Agama Islam setiap ajaran-ajarannya, panduannya, tuntunannya, janji-janjinya bisa diterima akal. Masuk akal karena agama Islam agama yang rasional. Tetapi tidak harus tunduk kepada akal. Akal yang harus tunduk kepada Islam. Benar kan? Harus dibedakan. Tapi kalau pahala-pahalanya seperti ini, menghapus dosa sekian tahun, 10 tahun, ini diampunin dengan sholat yang cuman begitu. Subhanallah. Gak sholat wajib lagi akhirnya nanti. Setiap tahun cuman nunggu bulan Rajab doang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam lafadz hadis terdapat indikasi bahwa hadis ini palsu karena waktu sholat itu di antara Isya dengan Atamah. Dan tidak mungkin lafadz hadis ini berasal dari Nabi SAW karena beliau melarang menamai sholat Isya dengan sholat Al-Atamah. Dan dalam syarah Muslim karya Al-Imam An-Nawawi disebutkan para ulama berhujjah terhadap makruhnya tidak disukai sholat raghaib, yaitu dengan salah satu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah kitab Sahih Muslim. Dengan demikian sholat raghaib termasuk perkara bid'ah yang mungkar, termasuk bid'ah yang sesat karena di dalamnya ada kemungkaran yang jelas. Allah memerangi pembuat dan penciptanya, dan sesungguhnya para imam telah menulis karangan-karangan yang bagus dalam menjelaskan keburukan, kesesatan, kebid'ahan dan jeleknya dalil-dalil yang dipakai dan kesalahan serta kesesatan pelakunya yang jumlahnya lebih banyak dari yang dibatasi. Pendapat Al-Imam An-Nawawi juga menyatakan sesat dan bodoh kepada orang-orang yang sholat raghaib pada malam Jumat baik sendirian maupun dengan berjamaah dengan alasan ada anjuran yang membolehkannya. Padahal sebuah riwayat seputar sholat raghaib adalah palsu dan penuh dengan pendustaan atas nama Rasulullah SAW. Yang ketiga, amalan-amalan yang juga fenomenal di bulan Rajab yang masih banyak sebagian dari saudara-saudara kita perlu dibimbing, perlu diluruskan, perlu diingatkan karena mereka tadi kembali kepada dasar-dasar dalil-dalil yang tidak kuat bahkan palsu. Yang ketiga, puasa pada hari Jumat dan qiyamul lail pada malam harinya di bulan Rajab. Ada sebagian orang berpendapat bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memakruhkan pengkhususan hari Jumat untuk berpuasa dan qiyamul lail pada malamnya. Sedangkan pendapat yang paling kuat adalah makruh tanzih yang harus ditinggalkan ketika seseorang mengkhususkan beramal pada hari Jumat, puasa dan juga malamnya yaitu dengan qiyamul lail. Oleh sebab itu tidak boleh mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa dan qiyamul lail dalam meremehkan malam yang lainnya. Karena pada dasarnya setiap hari adalah baik. Setiap hari adalah baik dan juga beramal di dalamnya. Yaitu ketika amalnya adalah amal yang sesuai dengan panduan dan tuntunan adalah amal yang baik. Baik itu berpuasa ataupun juga bangun di malam hari. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih, di setiap sepertiga malam, tidak khusus di malam Jumat, di setiap sepertiga malam Allah itu mendekat turun ke hambanya. Dan Allah Ta'ala mempersiapkan, memberikan kesempatan kepada hambanya. Siapa yang mau berdoa, aku kabulkan. Siapa yang minta ampun kepada aku akan ampuni. Dan siapa yang minta permintaan, aku akan kabulkan permintaannya. Di setiap malam, tidak hanya khusus, yaitu di malam Jumat. Dalam kitab Jami'ul Usul, setelah menyebutkan sholat raghaib beserta tata caranya dan berdoa setelahnya, dinyatakan hadis termasuk yang aku temukan di kitab Razin dan aku belum pernah menemukannya dalam salah satu kutubus sittah
Dan hadis ini dicela di dalamnya, dan yang paling tinggi hadis ini yaitu berstatus dhaif. Mereka juga berdalil bahwa Syekh Ibnu Salah memilih pendapat bolehnya sholat tersebut, demikian pula Hujjatul Islam dalam Al-Ihya dan yang lainnya dari para masyayikh dan ulama. Cara berdalil seperti ini jelas kurang tepat dan salah, apalagi semua ulama sepakat tentang kebid'ahan dari sholat raghaib. Semua telah dibantah secara tuntas dan jelas oleh Al-Izz Ibnu Abdus Salam bahwa tidak ada satu dalil pun yang menganjurkan sholat raghaib. Bahkan Abu Syamah Al-Maqdisi dalam Al-Insaf telah membuat penilaian secara adil dan bijaksana, memaparkan hujjah mereka masing-masing, dan beliau memberi bantahan tuntas satu persatu, kemudian membuat kesimpulan secara adil dan juga bijak bahwa sholat tersebut hukumnya bid'ah, sebagaimana dikatakan oleh muridnya yaitu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Sikap yang keempat, amalan yang cukup menyimpang, yang perlu diluruskan, yang perlu diingatkan, dan perlu kita bimbing saudara-saudara kita umat Islam yang mungkin belum sampai dalil-dalil dasar-dasar ini kepada mereka. Yang keempat, menyalakan api pada malam Jumat dari bulan Rajab. Allah, menyalakan api. Pernah tahu nggak? Menyalakan api, mungkin di tempat kita mungkin jarang. Tidak begitu populer lah, tapi ada. Menjadikan malam itu untuk berkumpul dan menambahkan api atau semisalnya pada satu saat, maka tidak diragukan lagi bahwa itu merupakan bid'ah yang jelek dan perbuatan yang mungkar, karena di dalamnya terdapat pemborosan harta serta menyerupai para penyembah api dari kaum Majusi. Subhanallah. Karena dari bangsa mereka, dari ajaran mereka, dan juga termasuk sekarang yang diadopsi oleh agama Rafidhah, itu bulan Rajab termasuk bulan yang sakral. Sehingga mereka khusus berbondong-bondong ramai melakukan ibadah umrah di bulan Rajab, dan mereka nyatakan itu lebih utama dari bulan Ramadan. Subhanallah. Yang kelima, amalan yang ada di bulan Rajab yang perlu diluruskan, yang perlu diingatkan. Berkumpul pada malam tanggal 27 Rajab. Malam apa nih? Malam? Kata siapa? Ada sebagian manusia membaca kisah Mi'raj, berzikir, melakukan ibadah tertentu dan berkumpul pada malam 27 Rajab untuk merayakannya. Ini merupakan perbuatan bid'ah. Untuk merayakannya ini merupakan perbuatan bid'ah. Tidak ada satupun dalil yang sahih tentang pembacaan doa-doa pada malam bulan Rajab, Sya'ban maupun Ramadan. Semua adalah karangan manusia dan ini menyalahi sunnah. Seandainya hal tersebut baik, sudah pasti para sahabat telah melakukannya terlebih dahulu. Juga tidak ada dalil pasti yang menetapkan kapan terjadinya Mi'raj atau Isra wal Mi'raj. Gak ada dalil yang sahih, dalil yang otentik yang menjelaskan secara spesifik Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Tidak ada. Dalilnya tidak kuat. Sama seperti, mohon maaf, mungkin pernah kami sampaikan juga di majelis ini atau di majelis yang lain, tentang salah satu bulan yang mereka juga sakralkan, agungkan, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Para ulama, ahli sejarah, dan ini sudah dilakukan dengan seksama, cukup mendalam, luas, dan dari banyak literatur, reference, dan juga tidak sedikit para ulama yang terus mengkaji, mencari sampai hari ini tentang
kebenaran, keabsahan, kevalidan bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dalil yang sahih. Tidak ada. Tapi yang ada, yang sahih, yang valid, yang tidak sedikit pun ada keraguan bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya beliau, tidak ada yang berbeda pendapat. Apa sebabnya? Karena ketika kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah menyatakan tentang tanggalnya, tapi beliau menyatakan harinya. Benar tidak? Paham? Sepakat? Tapi beliau tidak pernah menyatakan tanggalnya. Dan yang kedua, ketika beliau dilahirkan, belum ada umat bersama beliau, mendampingi beliau. Berbeda dengan hari wafatnya. Ketika beliau meninggal, ada 150.000 sahabat. Akankah mereka berbeda pendapat tentang wafatnya Nabi? Tidak mungkin. Sehingga realita yang ada di masyarakat sekarang, mereka bereforia, mereka gembira, mereka bikin acara. Di bulan tersebut, khususnya di tanggal tersebut, kira-kira itu bertepatan dengan kelahiran atau wafatnya beliau? Silahkan antum yang jawab. Bagaimana umat bergembira, bereforia, bikin perayaan di hari tanggal wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira termasuk orang yang mencintai atau orang yang wallahu a'lam. Inilah pentingnya kita kembali kepada dasar, dalil. Pentingnya kita untuk bisa menseleksi, memvalidasi, mencari yang valid dari setiap apapun yang kembali kepada agama Islam dan khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apapun yang kembali kepada agama pasti akan kembali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah ini. Sehingga para ulama membedakan antara tarikh dengan sirah. Tarikh bisa saja berbeda, bisa saja salah, bisa saja tarikh itu bermacam-macam, persepsi, pendapat dan seterusnya. Baik kembali kepada pendapat si penulis yang direlevansikan dengan zaman, waktu, tempat dan latar belakang. Tapi ketika sirah dan sirah itu kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus kembali kepada metodologi riwayat hadis yang di sana harus benar-benar valid, harus benar-benar sahih karena setiap sirah adalah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap sirah punya nilai syar'i sehingga harus valid. Gak mungkin dong kita menyandarkan sesuatu kepada Nabi tapi masih abu-abu, gak jelas. Subhanallah. Karena nantinya akan berdampak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya termasuk juga yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj benar. Tidak ada sedikit pun yang meragukan. Dan tidak benar ketika ada seseorang yang mengingkarinya. Karena Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang yaitu kejadian tersebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Terus. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Siapa yang akan meragukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetapi kita perlu untuk selektif, hati-hati. Kita juga perlu harus memastikan kapan terjadinya, di bulan apa. Karena itu akan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengatakan di 27 Rajab, coba buktikan. Bagaimana kalau nanti Anda diminta pertanggungjawaban jawaban oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saya tidak pernah Isra wal Mi'raj di bulan Rajab? Apa yang Anda akan jawab?
Walaupun beliau berjalan Isra wal Mi'raj benar, tapi tentang waktunya kita juga harus tepat dan benar. Sehingga para ulama sepakat mengatakan untuk kita tidak memastikan bahwasanya tanggal 27 Rajab adalah proses perjalanan Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sana banyaknya riwayat yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Syawal, ada juga yang mengatakan di bulan-bulan yang lainnya. Sistem ini, metodologi ini, konsep ini tidak semua berjalan di atas dasar-dasar tersebut. Karena masih banyak dari saudara-saudara kita yang lebih banyak kembali kepada perasaan, kembali kepada akal, dan juga mayoritas kembali kepada turun-temurun. Benar nggak? Itu dia. Makanya agama Islam punya konsep dong. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan bagaimana kita untuk beragama. Tidak dengan sekedar yang kembali tadi kepada perasaan, kembali kepada logika, apalagi kepada orang banyak, turun-temurun dan seterusnya. Tapi beragamalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmulah kamu, bekalilah dirimu dengan ilmu. Baru kamu itu beramal dan juga berkata-kata atau menyampaikan. Ini yang harus menjadi prinsip kita. Yang terakhir, sholat pada malam Isra wal Mi'raj. Ini juga sama seperti sholat raghaib tadi. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Bahkan dasarnya yaitu kembali kepada hadis-hadis yang lemah sekali, bahkan palsu. Bahkan palsu dan juga di sana dijanjikan dengan yaitu pahala-pahala, iming-iming pahala yang juga tidak logik. Dan selain sholat juga ada beberapa dikir-dikir dengan jumlah-jumlah tertentu, dengan janji-janji pahala yang fantastis dan seterusnya. Yang itu semuanya harus menjadi kehati-hatian bagi kita di dalam mengisi bulan Rajab. Walaupun bulan mulia, tapi tetap kita bisa memposisikannya beramal sebagaimana amal yang sudah yaitu dianjurkan, diperintahkan, dicontohkan, yang ada panduannya, ada pakemnya, ada SOP-nya yang datang dari agama. Kemudian yang ketujuh, mengkhususkan umroh pada bulan Rajab. Ini juga tidak ada panduannya. Puasa pada bulan Rajab. Ini dia, puasa pada bulan Rajab. Kalangan ulama kritikus serta para hufat telah mendahului juga, di antaranya Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata dalam kitab Al-Manar Al-Munif, setiap hadis yang menyebutkan puasa Rajab dan sholat pada sebagian malamnya, maka itu merupakan kedustaan, hadis palsu yang diada-adakan. Beliau berkata, sesungguhnya para sahabat membenci puasa Rajab. Di antara mereka adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Umar pernah mengumpamakan orang yang sering puasa Rajab seperti dirrah, susu yang melimpah-limpah. Permisalan Umar ini terdapat di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat karya Al-Imam At-Tabarani. Dan di dalamnya ada orang yang bernama Al-Hasan bin Jabalah Al-Haythami berkata dalam Al-Majma', aku belum pernah menemukan orang yang menyebutkan dan rijal hadis yang lainnya siqah. Baik, mungkin karena masih panjang sebenarnya, tapi coba kami ambil terakhir. Ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai. Baik, nanti kami jelaskan kembali tentang tadi poin yang terakhir tadi, yaitu tentang puasa. Tentang puasa mungkin nanti kami akan tambahkan sedikit. Baik, beberapa pertanyaan yang sudah sampai.
Baik, ini masalah warisan, nanti coba dikonfirmasi dengan materi yang berkaitan dengan warisan. Kami coba pilih yang berkaitan dengan bab materi kita pada siang hari ini. Seorang anak perempuan intinya sini pertanyaannya tentang anak seorang perempuan yang membantu orang tuanya, yang membantu orang tuanya. Apapun, sebesar apapun bentuk bantuan anak kepada orang tuanya, apalagi itu sudah semaksimal mungkin dia upayakan, itu akan menjadi pahala yang sangat besar, akan menjadi pahala yang sangat besar. Walaupun bagi seorang anak adalah anak laki-laki yang punya tanggung jawab lebih besar daripada anak perempuan untuk mencukupi kehidupan orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh seorang anak untuk membantu, untuk menghidupin orang tuanya, mudah-mudahan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan serta diganti dengan yaitu pahala yang besar dan juga dengan rezeki-rezeki yang luas insya Allah. Cara membersihkan hati dari sakit hati terhadap perlakuan orang lain kepada kita setiap hari ketika bertemu dengannya kita kembali mengingat kesalahan orang tersebut terhadap kita jika Taib. Intinya memaafkan seseorang perlu tantangan dan rintangan. Siapapun mereka, apapun dosanya, apapun kesalahan, pelanggaran yang dia lakukan kepada kita. Berat, tapi pahalanya sangat besar. Walaupun dengan sedikit demi sedikit terus berusaha untuk memberi maaf, untuk melupakan kesalahan apa yang dilakukannya, atau mungkin juga yang pernah dia lakukan kepada kita. Tapi kita harus tetap berusaha, berupaya, tapi ketahuilah ketika kita mudah memberikan maaf kepada orang lain, Allah pun juga akan mudah untuk memaafkan kita. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kapanpun kita masuk ke masjid, jangankan cuman ketika kajian, ketika sholat Jumat saja imam sudah khutbah, sekalipun di khutbah yang kedua, kita tetap dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid ketika masuk ke masjid. Apalagi cuman kajian. Cuman kajian, tetap kita dianjurkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Yang berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi tentang waris bagi orang tua mungkin perlu diluruskan, perlu diingatkan dan juga perlu dikembalikan kepada tuntunan agama. Ketika kategorinya adalah harta yang ditinggal itu adalah warisan, berarti harta tersebut harus dikembalikan kepada panduan tuntunan yang berkaitan dengan waris. Tidak bisa dimonopoli oleh satu anak. Harus diberikan haknya dari setiap anak dari harta tersebut. Berbeda dengan hibah. Hadiah. Yang masih ada orang tua di masa hidupnya. Dia memberikan kepada anaknya berbeda dengan anak yang lain. Itu haknya orang tua. Itu hak orang tua. Tapi ketika sudah bergeser harta itu menjadi harta waris, berarti hartanya harus dibagi sesuai dengan pembagian waris yang ada di dalam agama. Berbeda dengan wasiat. Kalau ada wasiat yang kembali kepada orang tua, dia sebelum meninggal memberikan wasiat kepada anaknya, dan itu semuanya anaknya menerima tentang wasiat tersebut. Ketika nanti saya meninggal, silahkan dibagi dalam bentuk ini pembagian yang begini, dan semuanya pada ridho. Wallahu a'lam. Itu juga kategorinya sama seperti yaitu dibagikan semasa hidupnya. Sama dengan kategori hibah.
Karena disepakati, dibagi, masih di masa hidup orang tuanya, dan setiap anaknya rela, ridho untuk menerimanya. Wallahu a'lam. Taib, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih bagi setiap para penanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik dan juga buat kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.